Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa semuanya. Pada mata kuliah statistik inferensial kali ini kita akan bahas tentang pengantar statistik inferensial, yaitu tentang pengujian satu sampel. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang probabilitas, kemudian distribusi probabilitas gitu ya, bagaimana sebuah sampel itu punya peluang seberapa besar untuk memperoleh rata-rata yang berbeda dengan rata-rata yang ada dalam populasinya. Kesimpulan dalam statistik itu dilakukan gitu ya, datanya diperoleh dari sampel, di mana sampel ini diperoleh secara random sampling gitu dari populasi gitu ya. Kemudian dari sampel ini itu dianalisis secara deskriptif gitu ya, diolah datanya secara deskriptif seperti rata-rata, standar deviasi gitu ya. Terus kemudian hasil-hasilnya itu disebut dengan statistik. Jadi statistik itu adalah istilah pengolahan data yang pengolahan datanya dilakukan terhadap sampel. Hasil dalam statistik atau yang diolah dari sampel itu kemudian menjadi sebuah kesimpulan statistik gitu ya, yang kemudian itu digeneralisasikan kepada populasi, di mana populasi ini punya deskriptif indeks gitu ya, indeks deskriptif, yaitu parameter. Misalnya parameter rata-rata untuk populasi disebut mu, sementara statistik indeks deskriptif untuk sampel disebut X-bar. Nah, X-bar ini kemudian seberapa besar peluangnya untuk kemudian digeneralisasikan kepada mu yang ada dalam populasi. Pertama kita akan membahas bagaimana kita menguji sebuah sampel itu memiliki perbedaan indeks deskriptifnya, khususnya rata-rata gitu ya. Bagaimana dia peluangnya untuk berbeda dengan rata-rata dalam populasi gitu ya. Kapan rata-rata dalam sampel itu dikatakan berbeda, kapan rata-rata dalam sampel itu dikatakan sama atau tidak berbeda terhadap rata-rata dalam populasi. Contoh masalahnya adalah misalnya Dr. Brown gitu ya, ingin tahu apakah nilai dari 100 siswa kelas 6 gitu ya, yang dia ambil sebagai sampel dari populasinya, yaitu siswa dalam satu distrik di mana dia tinggal. Jadi Dr. Brown ini tinggal di suatu distrik, terus kemudian dia mengambil 100 siswa dari siswa kelas 6 SD dari distrik dia tinggal. Dia ingin tahu apakah rata-rata matematika kelas 6 dari distriknya itu gitu ya, itu sama dengan nilainya adalah 85 gitu ya. Apakah sama dengan 85? Apakah dia berbeda dengan 85 gitu ya. Kalau dia ambil satu siswa sebagai sampel, apakah satu siswa itu memiliki rata-rata yang sama dengan populasinya? Ya, di mana rata-rata populasinya adalah 85. Berarti 100 siswa ini nanti dihitung berapa rata-ratanya, terus kemudian dibandingkan dengan rata-rata populasinya, yaitu 85. Nah, dalam setiap kajian statistik inferensial itu selalu harus diajukan gitu ya, sebuah hipotesis gitu. Apa itu hipotesis? Tesis itu adalah sebuah pernyataan, hipo itu adalah di awal gitu ya, adalah pernyataan awal yang nanti akan diuji kebenarannya. Apakah hipotesis nolnya, hipotesis itu benar atau salah? Kalau dia hipotesisnya benar, maka itulah yang diambil sebuah kesimpulan. Kalau dia salah, maka lawan dari hipotesis itulah yang akan jadi kesimpulan gitu ya. Nah, hipotesis itu ada dua. Pertama adalah hipotesis nol. bahasa Inggrisnya null hypothesis gitu ya.
Lambangnya itu H0. Ini 0 ya, bukan O, tapi H0. Bacanya adalah H0, bukan HO. Hipotesis nolnya itu adalah mu X atau rata-rata X atau rata-rata populasi itu adalah 85, gitu ya. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menunjukkan sebuah nilai tertentu, gitu ya, yang akan diuji kebenarannya, gitu ya. Nah, ketika sebuah sampel itu diambil dari populasinya, maka sangat mungkin rata-rata yang diperoleh itu bisa jadi dia di bawah rata-rata populasi, atau rata-ratanya itu bisa juga di bawah sini, tidak terlalu jauh dari 85, bisa jadi sangat jauh dari 85, atau bisa jadi juga di atas 85, yang dekat dengan 85 atau sangat jauh atau sangat berbeda dari 85. Maka itu sangat mungkin sekali, gitu ya. Nah, ketika dia semakin jauh dari rata-rata populasinya ini, maka kemungkinan besar itu sangat kecil distribusinya, gitu ya. Sangat kecil peluangnya untuk diperoleh rata-rata yang berbeda dengan populasinya. Maka yang sangat mungkin banyak itu adalah rata-ratanya itu sama dengan rata-rata populasinya. Nah, hipotesis itu ada dua, seperti yang saya katakan tadi. Yang satu adalah hipotesis nol, adalah hipotesis yang menyatakan, gitu ya, nilai tertentu, gitu, yang itu akan diuji benar atau salah. Nah, kemudian lawan dari hipotesis nol itu adalah kebalikan dari hipotesis nol, yaitu adalah hipotesis alternatif. Kalau hipotesis nolnya mengatakan bahwa hipotesis nolnya itu rata-rata dari populasi itu 85, maka hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan rata-rata, gitu ya. Nanti juga hipotesis alternatif itu ada dua macam, yaitu hipotesis alternatif langsung dan hipotesis alternatif tidak langsung. Nanti akan saya jelaskan lebih detail, ya. Nah, sekarang hipotesis alternatif ini adalah hipotesis alternatif tidak langsung. Apa itu hipotesis alternatif tidak langsung? Adalah hipotesis yang menunjukkan arah perbedaannya itu tidak jelas. Yang penting dia berbeda dengan rata-rata populasi, ya. Di sini tidak sama dengan, itu berarti bisa lebih kecil dari 85, bisa lebih besar dari 85. Itu berarti tidak langsung. Apakah yang tidak sama dengan rata-rata populasi itu lebih besar atau lebih kecil? Nggak pasti, gitu ya. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Maka itu adalah hipotesis alternatif tidak langsung. Dalam pengujian statistik selalu dicantumkan bersama-sama hipotesis nol dan hipotesis alternatif, gitu ya. Nah, dalam hipotesis nolnya tadi sudah dinyatakan mu X atau rata-rata populasi sama dengan 85, sementara hipotesis alternatifnya adalah tidak sama dengan 85. Untuk menguji statistik inferensial maka ada tahapannya, gitu ya. Yang pertama adalah buatlah hipotesis nol beserta hipotesis alternatif, gitu ya. Langkah kedua nanti kita akan jelaskan satu-satu. Langkah kedua, sampel random diperoleh dari populasi. Jadi mengambil sampel secara random yang diperoleh dari populasi, kemudian menghitung nilai statistiknya, yaitu rata-ratanya. Kemudian menentukan level signifikannya, apakah level signifikan 0,05 atau 0,01. Apa itu 0,05? 0,05 adalah jika misalnya kita mengambil 100 kali sampel dari sebuah populasi, gitu ya, maka kemungkinan benar kesimpulannya itu adalah 95 kali. 5 kali sampelnya itu bisa jadi salah, tidak sesuai dengan kesimpulannya, gitu ya. Jadi 0,05 atau 5% itu artinya tingkat kesalahannya itu 5%, sementara tingkat kebenarannya adalah 95%. Artinya kalau kita ambil 100 kali sampel dalam populasi yang sama, maka 95 kali sampelnya itu akan menghasilkan data yang sama atau statistik deskriptif yang sama, sementara 5%-nya akan berbeda.
Nah, kalau 0,01 itu adalah 1%, itu artinya 99 kali sampel yang kita ambil dari populasi yang sama itu kesimpulannya sama. Sementara 1%-nya atau 1 kalinya dari 100 itu adalah berbeda kesimpulannya, gitu ya. Terus kemudian langkah keempat menguji hipotesis, apakah hipotesisnya itu benar atau salah, gitu ya. Kalau jadi dua hipotesis tadi, ada hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Apakah hipotesis 0-nya diterima, maka hipotesis 0. Kalau hipotesis 0 diterima, maka hipotesis 0 benar. Maka sebaliknya, hipotesis alternatifnya salah, gitu ya. Jika hipotesis 0-nya ditolak, gitu ya, maka hipotesis 0 salah, maka lawannya hipotesis alternatif adalah benar, gitu ya. Atau hipotesis alternatifnya diterima. Oke, kita akan jelaskan secara teknis bagaimana maksud dari pernyataan saya tadi. Selanjutnya adalah menguji hipotesis dari masalah Dr. Brown. Langkah 1, buatlah hipotesis 0 beserta hipotesis alternatifnya. Di sini hipotesis 0-nya mu X sama dengan 85. Artinya, apakah sampel yang diperoleh dari 100 siswa yang dari sekolahnya dari distrik Dr. Brown itu sama dengan populasinya yaitu 85, ataukah tidak dari 85. Kemudian langkah kedua adalah menentukan level signifikan. Di sini level signifikan yang paling banyak digunakan dalam statistik itu adalah level signifikan 0,05 dan 0,01 ya. Sangat jarang sekali beda dengan itu. Bisa sebenarnya lebih besar. Bisa aja level signifikan 0,1 gitu ya atau 0,15, tapi itu dianggap sangat besar kesalahannya. Kalau 0,05 berarti kesalahannya itu hanya 5%, kebenarannya itu 95%. Gitu ya. Itu baru dianggap sebuah kebenaran. Atau 0,01, 1%. Salahnya 1%, benarnya 99%. Jadi level signifikan yang paling banyak digunakan itu adalah 0,05 dan 0,01. Nah, contohnya di sini tadi hipotesis alternatifnya gitu ya. Mu X tidak sama dengan 85. Tidak sama dengan 85 itu bisa jadi lebih kecil dari 85 yang ada di sini berarti gitu ya, di bawah, atau dia lebih besar dari 85 gitu. Nah, jika kemungkinan besarnya rata-rata itu punya perbedaan yang signifikan sebanyak 95%, gitu ya, di mana kemungkinan terjadinya rata-rata itu antara batas atas sama batas bawah ini adalah sebanyak 95% ya di sini. Nah, kemungkinan untuk terjadinya di atas 95% gitu ya, yaitu 0,025, 2,5%-nya di sini, 2,5%-nya di sini gitu ya. Jika kemungkinannya dia punya kemungkinan persentase benarnya di atas 0,05 gitu ya, kemungkinan benarnya lebih dari 95%, barulah itu kemudian kebenaran itu diterima gitu ya. Nah, di sini grafik ini menyatakan bahwa kemungkinan 95% gitu ya, itu antara minus 1,96 skor Z sampai minus 1, plus 1,196 gitu ya. Jika nanti skor Z-nya di atas 1,96 berarti dia melebihi 95%. Jika skor Z-nya lebih besar dari 1,96 artinya minus, kalau minus itu berarti di bawah 85, kalau plus di atas 85 maka itu dianggap probability-nya lebih dari 95% dan itu kemudian dianggap berbeda. Tapi kalau masih di bawah, probabilitasnya di bawah 95%, maka itu masih dianggap sama dengan rata-rata populasinya atau mu hipotetisnya. Langkah ketiga adalah menghitung nilai statistik atau rata-rata. Rata-rata dari satu sampel siswa yang diambil tadi itu adalah 90. Nah, 90 inilah yang akan dibandingkan dengan rata-rata populasinya yaitu 85. Maka di sini dihitunglah skor Z gitu ya. Dari satu sampel. Rata-ratanya adalah 90, X bar dikurangi mu hipotetis gitu ya.
mu hipotesisnya adalah 85, X barnya adalah 90, maka dikurangilah 90 dikurangi 85, terus kemudian dibagi dengan standar error of mean, yaitu dengan rumus standar deviasi dibagi akar N atau sampelnya gitu ya. 20 dibagi 10 akar 100 itu sama dengan 2. Nah ini kelebihannya adalah 5 plus 5 gitu ya, dibagi 2 sama dengan plus 2. Jadi skor Z nya itu adalah 2,5. Skor Z nya 2,5 itu berarti dia melebihi dari skor Z 1,96 gitu ya. Gitu. Ada di sini posisinya, dia berada di area menolak hipotesis 0 gitu ya. Nah, karena dia melebihi 2,5, maka keputusannya adalah menolak hipotesis 0. Hipotesis 0-nya adalah rata-rata atau mu-nya adalah 85 gitu ya. Berarti rata-rata 90 itu karena H0-nya ditolak, maka rata-rata sampel itu dianggap berbeda dengan rata-rata populasi gitu ya. Karena H0-nya atau hipotesis 0-nya ditolak, hipotesis 0-nya adalah mu sama dengan 85. Berarti ya rata-rata sampel tadi itu berbeda dengan rata-rata populasinya gitu ya. Jadi di sini keputusannya adalah H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka rata-rata sampel berbeda, di mana berarti kesimpulan yang benarnya adalah hipotesis alternatif, yaitu mu X tidak sama dengan 85 gitu ya. Rata-rata sampel berbeda, tidak sama dengan berarti ini artinya berbeda dengan rata-rata populasi ya. Rata-rata sampel lebih tinggi daripada rata-rata populasi. Oke, itulah kesimpulan akhirnya gitu ya, yaitu menguji satu sampel. Satu sampel, rata-rata dari satu sampel diuji dibandingkan dengan rata-rata populasinya. Itu yang dimaksud dengan uji rata-rata satu sampel, yaitu rata-rata satu sampelnya dibandingkan dengan rata-rata populasinya. Demikian materi kali ini, kita nanti akan bahas contoh-contoh soal atau problem yang ada di bukunya Bruce M. King ya, tentang statistik inferensial uji satu sampel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.